Nah, terdapat beberapa jenis insulin yang bisa diberikan kepada para pasien ya. Ada insulin kerja panjang, ada insulin kerja pendek, dan insulin kerja singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Sahabat Bediscare dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hasyim Wibisono di YouTube channel Bediscare Malang, yang terus menghadirkan konten-konten edukatif kesehatan berkualitas bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan, terutama yang terkait dengan diabetes, luka, serta penanganannya. Nah, untuk episode kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang pasti teman-teman sudah familiar ya dengan insulin. Nah, kali ini kita akan membahas insulin sebagai salah satu terapi bagi para penyandang diabetes. Oke, so kita akan fokus dengan membahas insulin injeksi pada pasien dengan diabetes mellitus, terutama diabetes mellitus tipe 2. Oke, so stay tune terus di YouTube channel Bediscare Malang. Nah, teman-teman sekalian, pada banyak kondisi pasien penyandang diabetes ini memerlukan insulin untuk membantu mengontrol kadar gula darahnya. Nah, pada pasien penyandang diabetes, insulin diberikan secara injeksi ya. Injeksi melalui rute subkutan atau injeksinya di bawah kulit. Oke. Nah, terdapat beberapa jenis insulin yang bisa diberikan kepada para pasien ya. Ada insulin kerja panjang, ada insulin kerja pendek, dan insulin kerja singkat. Masing-masing memiliki indikasi, kontraindikasi, serta pola kerja yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Insulin kerja panjang ini adalah insulin yang diberikan sehari hanya sekali, yaitu pada malam hari sebelum pasien tidur malam. Insulin kerja panjang memiliki masa kerja yang lama seperti namanya ya. Jadi dia akan terus bekerja dalam tubuh pasien itu selama 24 jam. Nah, karakteristik masa kerja yang lama ini juga dibarengi dengan intensitas efek yang rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi insulin kerja panjang ini memiliki masa kerja yang lama tapi intensitasnya rendah. Tujuannya adalah untuk memberikan kontrol glukosa selama 24 jam bagi pasien dengan intensitas yang kecil, sehingga nanti akan membantu pasien dalam menurunkan gula darah selama sehari penuh. Nah, jenis insulin ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang kadar gulanya ini belum terlalu tinggi, oke, atau fungsi pankreasnya masih cukup baik dalam menghasilkan insulin, gitu ya. Nah, seringkali ini diresepkan pada pasien yang pertama kali dapat insulin, gitu ya. Nah, jika setelah menggunakan insulin kerja panjang ternyata kontrol gula darah belum tercapai, maka pasien akan mendapatkan bantuan terapi insulin jenis lain, yaitu insulin kerja singkat atau insulin kerja pendek. Yang mana insulin kerja singkat atau kerja pendek ini diinjeksikan itu sehari 3 kali mengikuti jadwal makan, gitu ya. Jadi dia disuntikannya itu sesaat sebelum pasien mulai makan. Tujuannya adalah untuk membantu mengontrol gula darah ketika ada kalori yang masuk melalui makan. Kenapa? Karena dengan insulin yang kerja panjang tadi itu tidak cukup untuk membackup kontrol gula darah ketika terjadi peningkatan gula darah akibat makan. Oke, sehingga pasien akhirnya ditambahkan jenis insulin yang lain, yaitu insulin kerja pendek atau singkat, dan diberikan mengikuti jadwal makan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, jenis-jenis insulin yang bisa diberikan pada pasien dengan diabetes. Oke, nah karena dia itu diberikannya setiap hari dan sehari itu beberapa kali, maka idealnya pasien atau keluarga mampu melakukan sendiri, tidak tergantung pada tenaga kesehatan. Oke, nah nanti pada pasien-pasien ini memerlukan edukasi atau pendampingan terkait cara menyuntikkan yang benar, cara menyimpan insulin yang benar, serta bagaimana menggunakan alat suntikannya itu dengan benar. Oke, nanti kita akan bahas ini secara lebih mendalam pada video Bediscare yang lain. Yang utama dan pertama itu adalah pasien dan keluarga harus bisa mengevaluasi efek dari insulinnya. Oke ya.
Mengevaluasinya dari mana? Pertama adalah dari hasil pengukuran gula darah. Yang kedua adalah dari pemantauan tanda dan gejala yang muncul setelah penggunaan insulin. Oke? Penggunaan insulin yang tepat, benar, ya, dan dosisnya pas, itu akan menghasilkan tanda dan gejala yang bagus. Jadi pasien setelah disuntik insulin itu badannya menjadi lebih segar, lebih energik, dipakai untuk berpikir tuh lebih enak. Nah, itu berarti insulinnya sudah pas, gitu ya. Tapi kalau setelah suntik itu pasien mengeluh badannya kok jadi agak gemetaran, keringat dingin, agak berdebar-debar, nah ini harus segera dicek kadar gula darahnya. Karena bisa jadi pasien ini mengalami penurunan kadar gula darah yang terlalu rendah, atau kita kenal istilahnya hipoglikemia. Oke, nah pada kondisi hipoglikemia perlu segera dilakukan pertolongan. Jadi pasien harus segera mengonsumsi minuman manis atau gula atau madu, gitu ya, supaya gula darahnya tidak jadi drop. Karena kalau gula darahnya terlalu rendah itu bisa menimbulkan efek pada organ-organ vital, bahkan dalam kondisi yang ekstrim itu bisa sampai mengancam nyawa. Jadi pasien bisa jatuh dalam kondisi koma. Itu ya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah efek dari penggunaan insulinnya. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah teknik penyuntikan. Nah, ini juga harus tepat. Ya, mulai dari sudut penyuntikan, lokasi, hingga perpindahan lokasi saat menyuntik, gitu ya. Jadi pasien yang menyuntikkan insulin itu tidak boleh terus-menerus di lokasi yang sama. Dia harus secara berkala berpindah lokasinya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kulit tempat area dilakukan penyuntikan. Jika terus-menerus dilakukan di area yang sama, ini bisa terjadi pengerasan kulit yang nantinya akan berimbas pada efektivitas terapi insulin itu sendiri. Oke ya teman-teman ya. Nah, saya rasa ini poin-poin penting terkait insulin yang kita mesti perhatikan. Oke. Ikuti terus channel YouTube Pedicare Malang. Kita akan lebih perdalam lagi pembahasan mengenai insulin ini, mulai dari efek sampingnya, mulai dari teknik penginjeksiannya, dan hal-hal lain yang berkaitan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Pedicare Malang. Saya Ahmad Hashim Ibisono, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.